Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rusdi dan juga teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 5, ada saya sendiri Wiwit, kemudian Mbak Zalina dan juga Mbak Santi akan mempresentasikan beberapa teknik pengumpulan data. Jadi nanti ada in-depth interview, dilanjutkan focus group discussion dan observation. Untuk bahasan pertama mengenai in-depth interview, saya akan skip beberapa hal ya karena masalah durasi. Jadi untuk pengertian in-depth interview, kemudian tujuan, tipe-tipe data seperti apa yang dapat kita kumpulkan melalui in-depth interview, bagaimana panduan wawancara, baik yang kualitatif, yang eksploratori, yang eksplanatori, kemudian kelemahan dan juga kelebihan dari in-depth interview, semuanya dapat teman-teman pelajari secara lengkap di bukunya Hennings. Jadi saya hanya akan membahas beberapa hal yang saya anggap krusial dan menarik untuk kita diskusikan hari ini. Jadi begini ya teman-teman ya, semua proses wawancara itu pada dasarnya terdiri dari 4 bagian atau 4 tahapan. Bagian pertama adalah introduction. Di sana kita akan memperkenalkan diri kepada responden, kemudian menjelaskan tujuan penelitian kita, kemudian data yang sudah kita dapatkan nanti akan kita apakan, akan kita kemanakan, termasuk bagaimana kerahasiaannya, karena ada beberapa responden mungkin yang merasa sungkan jika namanya terekspos. Di situ kita juga bisa menanyakan beberapa hal pribadi tentang responden seperti usia, jabatan, ataupun latar belakang pendidikan. Kemudian tahap yang kedua atau bagian yang kedua adalah opening question. Pertanyaan pembuka ini sangat penting untuk menumbuhkan kenyamanan dan keakraban sehingga wawancara kita nanti akan lebih terasa seperti percakapan sehari-hari saja. Pertanyaan pembuka ini yang akan mengarahkan responden kita kepada topik yang akan kita bahas. Misalnya pertanyaannya bisa berupa saya memahami posisi Anda sebagai sebutkan jabatannya. Dengan begitu responden kita akan terpancing untuk menceritakan tentang pekerjaannya atau jabatannya. Kemudian sedikit demi sedikit kita pancing ke topik yang kita inginkan. Atau bisa juga pernyataan seperti, menurut profesor saya Anda ini sangat ahli dalam bidang. Sebutkan, sehingga itu akan memancing responden kita untuk bercerita mengenai bidang keilmuannya. Nanti sedikit demi sedikit kita geser ke bagian yang ingin kita tanyakan, sebenarnya topik penelitian kita yang sesuai bidang ilmu beliau yang mana gitu ya. Itu tadi opening question, itu penting karena kalau dalam olahraga itu seperti pemanasan. Nah, tahap ketiga ini adalah yang paling penting ya. Ini adalah key question. Pertanyaan kunci inilah yang merupakan esensi dari wawancara kita. Jadi data yang akan kita peroleh melalui pertanyaan kunci inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Nanti ada sedikit tips bagaimana menyusun key question yang baik akan kita bahas di belakang. Kemudian tahap keempat yaitu close question. Jadi ketika data yang kita butuhkan sudah lengkap, seluruh pertanyaan penelitian kita yang sudah terjawab, datanya sudah ada, maka tidak etis juga kalau kita langsung memotong pembicaraan. Jadi harus ada penutup di situ, pertanyaan penutup. Bisa bukan berupa pertanyaan, misalnya seperti pernyataan ya. Jadi bisa jadi Anda tawarkan kepada responden kesempatan untuk balik bertanya pada kita, karena bisa jadi loh responden itu sebenarnya punya pertanyaan yang ingin mereka tanyakan juga pada kita. Jadi tawarkan kesempatan itu, atau sampaikan apresiasi, sampaikan kepuasan kita terhadap wawancara hari ini. Dan sebagainya juga bisa berupa komunikasi nonverbal, misalnya jika tadi kita selama wawancara kita sibuk mendengarkan mungkin dengan tangan bersilang atau memegang catatan, maka tutup buku catatan, pindahkan tangan di kedua paha. Itu sudah merupakan suatu komunikasi nonverbal untuk menunjukkan bahwa ini sudah selesai gitu ya. Jadi ada banyak cara berkomunikasi di situ. Jadi itu tadi ya 4 tahapan wawancara. Kemudian
dalam setiap tahapan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan bahas beberapa tips mengenai menyusun pertanyaan wawancara yang baik. Jadi yang pertama, pertanyaan wawancara itu harus dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Jadi itu memang merupakan satu tantangan tersendiri bagaimana kita bisa menerjemahkan pertanyaan penelitian kita yang sangat teoritis itu menjadi serangkaian pertanyaan wawancara yang lebih komunikatif dalam bahasa sehari-hari. Hindari penggunaan istilah-istilah bidang keilmuan tertentu, kecuali kalau kita yakin bahwa responden kita itu berasal dari bidang ilmu yang sama. Jadi misalnya dokter mau wawancara dokter, silahkan pakai istilah medis, nggak apa-apa karena sama-sama mengerti. Tapi ketika responden kita itu lintas latar belakang pendidikan, kemudian juga lintas faktor sosial ekonomi dan sebagainya, gunakan bahasa komunikasi sehari-hari, bahasa yang bersifat umum. Selain itu, hindari yes no question, pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan ya atau tidak. Jadi beberapa pertanyaan seperti apakah Anda mengetahui tentang sesuatu, itu juga bisa yes no question loh teman-teman. Coba bayangkan jika responden kita langsung menjawab itu dengan kata tidak. Kita bingung kan? Kemudian pertanyaan lebih lanjut apa kalau responden kita aja sudah menjawab tidak tahu. Jadi hindari pertanyaan seperti itu, lebih baik gunakan kata-kata yang lain seperti apakah yang Anda ketahui tentang. Itu akan lebih memancing responden kita untuk bercerita. Di situ kita juga bisa menambahkan kata mungkin ya. Apakah yang Anda ketahui tentang, misalnya kita lagi wawancara tentang lakib ya. Apakah yang Anda ketahui tentang lakib? Mungkin unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, atau mungkin pihak-pihak yang terkait dan sebagainya. Mungkin itulah yang akan mengarahkan responden kita, memberi guide kepada mereka, kira-kira mereka itu bisa menceritakan tentang apa ya, bisa berbagi pengalamannya tentang apa ya gitu. Kemudian juga hindari pertanyaan yang seperti ujian. Jadi jangan gunakan pertanyaan seperti tolong sebutkan hal-hal. Itu ujian banget itu teman-teman. Jadi kayak dosen yang lagi nanya ke mahasiswanya gitu, sebutkan hal-hal, jangan seperti itu. Atau jelaskan, hindari pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaannya jangan bersifat ujian, apalagi bersifat mengancam. Itu enggak banget. Selain itu, gunakan bahasa yang clear, bukan pertanyaan yang ambigu atau multitafsir. Jadi untuk menguji kualitas pertanyaan kita, tidak ada salahnya kita melakukan pilot testing. Meskipun dalam penelitian kualitatif, pilot testing itu tidak harus ya, tapi bisa kita manfaatkan. Misalnya dengan memberikan pertanyaan kita itu kepada teman dekat kita. Ketika ternyata teman kita itu persepsinya berbeda dengan apa yang kita inginkan, berarti pertanyaan kita ambigu atau multitafsir sehingga harus kita koreksi, atau mungkin kita tambahkan mungkin tadi itu. Kemudian apalagi ya yang penting, ini beberapa hal yang sifatnya teknis, kelihatannya sepele tapi itu bisa mempengaruhi jalannya wawancara, seperti pemilihan waktu. Teman-teman harus memilih wawancara pada waktu yang tepat. Misalnya hindari jam makan siang, kecuali teman-teman menraktir ya. Kemudian hindari mendekati waktu sholat atau waktu istirahat. Kemudian juga pilih tempat yang pas, tempat yang nyaman, tidak terlalu ramai sehingga kemungkinan gangguan itu sedikit. Pilih posisi duduk juga yang nyaman. Jadi ada beberapa kemungkinan setting tempat ya, bisa berhadapan, tapi berhadapan itu jauh dekatnya juga relatif kan ya. Bisa bersisian, bersampingan, atau kalau dalam buku Hennings itu dikatakan posisi yang ideal itu 90 derajat. Jadi kalau kita di sini, yang kita wajar di sini. Mengapa? Karena posisi 90 derajat itu memberikan ruang yang lebih banyak bagi kita untuk melihat ekspresinya orang yang kita wawancarai, baik dari ekspresi
mukanya, mimiknya, kemudian tangannya, kakinya, body language-nya itu akan terlihat. Karena ekspresi body language itu akan membantu kita memahami apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh responden. Berikutnya lagi yang teknis, masalah penampilan. Jadi kesan pertama itu penting ya teman-teman. Ketika kita melakukan wawancara, pastikan berpakaian yang sopan, tidak harus najis pakai dasi, pakai jas, tapi juga nggak mungkin juga kan pakai celana jeans, pakai kaos oblong. Jadi berpakaiannya rapi, sopan, karena penampilan kesan pertama itu akan mempengaruhi penilaian responden terhadap kita dan juga bagaimana cara nanti dia menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi penampilan dari baju, kemudian postur di sini bukan postur tubuh tinggi rendah, cantik ganteng, bukan ya. Jadi postur pembawaan, bagaimana cara kita membawa diri, cara kita bersalaman, cara kita menyapa, cara kita tersenyum, itu akan memberikan kesan pertama kepada responden. Kemudian apalagi ya? Nah, ini yang paling penting, yaitu selama wawancara berkomunikasilah dengan bahasa yang bersahabat. Jadi deliverkan pertanyaan kita itu dengan bagus, dengan santun, dengan clear. Selama wawancara tunjukkan empati kita, dengarkan responden kita dengan baik. Karena mendengarkan itu juga butuh keterampilan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti responden kita jawabnya kemana-mana, baru introduction aja dia sudah melebar kemana-mana, ya harus sabar. Jangan asal potong pembicaraan responden. Jadi tunjukkan bahwa kita menaruh minat pada apa yang beliau bicarakan. Nah, ketika sampai pada hal-hal yang bersifat substantif, motivasilah responden kita untuk bercerita lebih banyak. Motivasilah untuk semakin bersemangat membagi pengalamannya. Nah, cara memotivasi itu bisa dengan kata-kata yang sederhana ya. Misalnya dengan lalu selanjutnya gimana ya Pak ya? Dengan ekspresi muka yang mimik yang menunjukkan bahwa kita itu benar-benar sangat tertarik dengan apa yang beliau katakan. Atau bisa juga dengan non-verbal communication sederhana seperti mengangguk, kemudian eye contact. Nah, eye contact itu penting ya teman-teman ya, karena yang pertama itu bisa membantu kita menunjukkan pada responden bahwa kita itu benar-benar memperhatikan, kita benar-benar menaruh minat pada apa yang beliau bicarakan. Sekaligus itu juga bisa kita gunakan sebagai sarana menangkap ekspresi, menangkap reaksi dari responden. Jadi eye contact itu bisa berbicara dari dua arah juga. Jadi jangan kalau kita wawancara pandangan kita kemana-mana gitu ya. Jaga eye contact. Kemudian satu lagi nih teknis sekali, jangan lupa teman-teman bikin field note. Field note itu catatan lapangan, isinya catatan fisik, kemudian termasuk tempatnya, waktunya, settingnya, kemudian apa ekspresinya si orang yang kita wawancarai. Dia mendadak sedih, dia mendadak marah, dia mendadak gugup, atau dia terlihat berpikir sesuatu atau dan sebagainya lah. Bagaimana dia menggerakkan tangannya, tubuhnya, kakinya, atau actionnya, tiba-tiba berdiri dan sebagainya, itu semuanya harus kita catat dalam field note. Jadi field note itu sifatnya objektif, apa yang kita amati waktu itu. Kemudian nanti sepulangnya kita bikin diary. Kalau diary itu lebih subjektif ya. Penilaian kita, interpretasi kita tuangkan di situ. Jadi misalnya tadi kita melihat responden kita itu tiba-tiba menarik mundur badannya ke belakang gitu, nah itu berarti bisa jadi kita interpretasikan beliau kaget dengan apa yang kita tanyakan atau merasa tidak percaya dan sebagainya. Itu kita catat ya, tergantung tadi apa yang kita pahami selama wawancara. Baik field note maupun diary ini penting karena akan membantu kita melakukan analisis data tekstual. Seperti yang sudah kita pelajari di awal, memahami data tekstual itu tidak bisa lepas dari nuansanya, dari konteksnya. Konteks ketika terjadi nuansanya seperti apa, itu harus kita catat. Dan jangan lupa sediakan alat perekam dalam kondisi prima, karena nanti kita juga harus melakukan transkripsi verbatim per kata terhadap wawancara yang sudah kita lakukan. Jadi itu tadi beberapa hal yang saya anggap
penting dan menarik, dan saya sudah bikin beberapa versi video dan semuanya overdurasi, jadi maafkan keoveran saya. Selanjutnya akan disampaikan materi berikutnya oleh Mbak Zalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Wiwit terkait dengan in-depth interview atau wawancara secara mendalam. Nah, selanjutnya bagian saya menjelaskan terkait dengan focus group discussion atau diskusi kelompok terarah. Nah, apa itu diskusi kelompok terarah? Diskusi kelompok terarah ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang mana dalam suatu diskusi kelompok dilakukan secara sistematis dan juga terarah mengenai isu-isu atau masalah-masalah tertentu. Nah, tujuan dari focus group discussion ini adalah untuk memperoleh atau mendapatkan informasi atau masukan-masukan dari berbagai pandangan, pengalaman, atau perspektif orang-orang terkait dengan isu atau masalah tertentu tersebut. Nah, biasanya dalam focus group discussion ini dilakukan berisikan, idealnya itu berisikan 6-8 orang partisipasi dan dilakukan selama 60-90 menit. Nah, focus group discussion ini juga dapat dilakukan di berbagai macam penelitian. Itu salah satunya adalah penelitian kualitatif. Nah, tapi sebelum kita memilih focus group discussion ini sebagai metode pengumpulan data penelitian kita harus mengetahui dulu konteks dari penelitian kita. Jika konteks penelitian kita itu lebih ke pertanyaan hal-hal pribadi atau yang lebih sensitif lagi, mungkin lebih baik memakai in-depth interview misalnya sebagai metode pengumpulan data. Karena kalau memakai focus group discussion, karena sifatnya itu diskusi kelompok, kalau misalnya kita menggunakan menanyakan hal-hal pribadi atau yang sensitif, itu akan berpengaruh terhadap proses pengumpulan data, karena kan nanyanya secara kelompok gitu kan, takutnya tersinggung gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita sebagai peneliti atau moderator itu menjalankan diskusi kelompok itu secara lancar dan optimal gitu kan. Nah, salah satunya disarankan peneliti atau moderator itu mempunyai pedoman diskusi atau panduan diskusi. Nah, panduan diskusi ini adalah daftar atau serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dalam proses diskusi kelompok gitu, agar diskusi kelompoknya ini tetap terarah, tidak melenceng dari topik penelitian yang kita bahas gitu. Diskusi yang terstruktur dengan baik itu dapat memudahkan moderator atau peneliti menjalankan diskusi kelompok tersebut. Nah, dimulai dari introduction, kemudian opening question, kemudian introductory question, kemudian transitory question, dan juga ada key question, pertanyaan utama dari penelitian tersebut gitu kan. Dan juga yang terakhir adalah closing question. Kemudian untuk question design-nya itu hampir sama kayak in-depth interview gitu, yang mana sudah dijelaskan oleh Bunda Wiwit. Kalau kita membuat pertanyaan itu harus singkat, padat, dan jelas, kemudian memakai bahasa-bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti gitu. Nah, bedanya dengan focus group discussion adalah kalau di in-depth interview kita bisa menanyakan hal-hal pribadi, di focus group discussion ini kita harus hati-hati gitu sebagai moderator atau peneliti, karena misalnya aja salah satu partisipasi kita lagi PMS gitu kan, lagi dapet, nah itu bisa terus kita tanyakan hal-hal pribadi, itu bisa mempengaruhi proses pengumpulan data gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu
uh, pedoman diskusinya. Selanjutnya kita sebagai peneliti itu mempersiapkan pengumpulan data gitu. Nah, yang harus dilakukan, diperhatikan itu adalah pertama kita mempertimbangkan komposisi kelompok, mulai dari gendernya, kemudian usia partisipasinya, kemudian juga memakai partisipasi orang dekat atau orang asing gitu. Nah, kemudian yang kedua, ukuran diskusi kelompok. Nah, karena tadi di focus group discussion ini itu idealnya 6 sampai 8 orang, karena kalau misalnya partisipasinya dikit, mungkin lebih baik memakai in-depth interview gitu kan, karena lebih lebih ya pakai in-depth interview lah gitu. Nah, kalau misalnya kebanyakan juga nggak baik karena bisa kurang optimal gitu dan membuang-buang waktu, karena kalau misalnya kita menanyakan hal yang sama ke orang berbeda, misalnya partisipasinya ada 20 orang gitu kan, nah kita tanya berkali-kali ke orang yang berbeda, itu kan bisa memakan waktu yang banyak gitu. Kemudian yang ketiga adalah memilih lokasi untuk menampung para partisipan atau peserta. Nah, memilih lokasi ini sangat penting karena untuk membangun rasa nyaman tadi, ya, bahwa kalau misalnya kita memilih tempat-tempat yang ramai kayak misalnya pasar gitu kan, takutnya para partisipan kita itu malah nggak fokus gitu kan, malah merasa nggak nyaman. Nah, itu tadi terkait dengan fokus group discussion. Nah, selanjutnya terkait dengan observasi akan disampaikan oleh Mbak Santi. Terima kasih. Kita akan membahas observasi. Observasi adalah metode penelitian yang memungkinkan peneliti untuk dapat mengamati suatu peristiwa secara sistematis dan mencatat perilaku, tindakan, maupun interaksi dari suatu masyarakat. Manfaat observasi adalah kita bisa mengetahui lebih dalam tentang suatu keadaan atau kondisi sosial. Kemudian kita bisa mengetahui tentang apa-apa saja yang tidak diketahui sebelumnya atau tidak ditampakkan oleh masyarakat tersebut sebelumnya. Kemudian jika pas kita wawancara ada informasi yang tidak diutarakan, kita bisa menggali informasi tersebut. Kemudian apa-apa saja tipe observasi? Observasi terdiri dari 4 ya. Yang pertama yaitu participant observation. Partisipan di sini maksudnya adalah kita betul-betul secara penuh terlibat dalam aktivitas sehari-hari masyarakat tersebut atau kelompok sosial tersebut. Saya contohkan di sini, jika kita ingin meneliti tentang kinerja operasional pelayanan rumah sakit, kalau kita menjadi partisipan yang full, yang aktif, berarti kita ikut terlibat dalam aktivitas sehari-hari di dalam rumah sakit tersebut. Dalam arti lain kita bisa dikatakan melakukan magang. Namun partisipasi di sini bisa juga kita pasif ataupun aktif dan moderate. Kalau pasif itu misalnya kita hanya menjadi pasien saja, kemudian sambil kita berobat, kita mengamati aktivitas-aktivitas apa saja yang ada di rumah sakit itu terkait pelayanan. Yang kedua yaitu non-participant observation. Di sini kita tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari di rumah sakit itu. Jadi misalkan kita hanya mengunjungi rumah sakit dan kita mengamati apa-apa saja yang terjadi di rumah sakit itu. Kemudian yang ketiga, observasi dengan alat peraga. Alat peraga di sini yang dimaksud adalah kamera. Nah, dengan kamera kita bisa mengcapture sebuah gambar atau video yang nantinya bisa kita lihat, kita putar kembali untuk kita amati. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu walk through the spaces. Kalau di buku namanya walk through the spaces. Jadi kita mengobservasi rumah sakit, tapi kita didampingi sama orang rumah sakit itu. Kita tanya-tanya sama dia apa saja yang terjadi di rumah sakit ini sambil kita mengamati sekitar. Jadi kita mendapatkan informasi dari orang itu. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan observasi dan melaksanakan observasi? Yang pertama, kita harus memperkirakan kira-kira nanti gimana cara aku memperkenalkan diri di sana, kemudian bagaimana ya nanti tanggapan orang sana dengan kehadiranku ini, kemudian apa aja kira-kira nanti yang ditanyakan sama orang sana terhadapku. Kita harus siap akan semua itu. Terus yang kedua, kita juga harus memilih tempat
yang kira-kira tidak terlalu crowded dan kita bisa tenang dalam melakukan observasi. Kemudian yang ketiga, kita harus memperoleh akses ke sana secara otoritas. Misalkan di rumah sakit kita izin dengan direkturnya untuk melakukan observasi penuh, magang di situ, ataupun sebagai partisipan yang nggak aktif gitu, tetap kita harus izin terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, kita harus memperhatikan penampilan kita. Kita harus berpenampilan rapi, harum gitu, supaya kita bisa diterima di sana dengan baik. Yang kelima, kita melakukan pretest atas persiapan observasi kita agar kita bisa mengetahui gambarannya, oh seperti ini kondisinya dan panjangnya waktu yang diperlukan. Kemudian saat di lapangan, kita mencatat kejadian-kejadian yang ada di lapangan itu di dalam sebuah notes. Jangan lupa diberi tempat, tanggal, dan waktu agar kita tidak lupa saat nantinya kita mengembangkan apa-apa saja yang kita dapatkan di akhir nanti. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita bisa menulis poin-poinnya. Kemudian jika kita mempunyai personal thoughts, kita bisa menuliskan di diary kita sendiri. Jadi dipisahkan antara hasil pekerjaan lapangan dengan personal thoughts kita dalam sebuah diary. Memang kelebihan dari observasi ini, kita bisa memperoleh informasi secara mendalam, tetapi kekurangannya adalah memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan wawancara dan FGD. Kemudian apa yang kita tulis di dalam notes itu tidak sepenuhnya bisa dikatakan objektif, karena itu merupakan hasil pengamatan kita dan hasil pemikiran kita. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.